Kota kecil Purworejo, Jawa Tengah bukanlah tempat bagi mimpi besar. Terletak di antara perbukitan Menore dan aliran Sungai Bogowonto yang kian dangkal, kota ini lebih sering diliputi suasana muram ketimbang hiruk-pikuk. Tahun 2014 ketika kota-kota lain berbena dengan pembangunan cepat, Purworejo seolah tertinggal terjebak dalam warna abu-abu masa lalu. Atap genteng rumah-rumah tua tampak kusam, jalan tanah masih berdebu setiap kali truk pengangkut pasir melintas dan tatapan mata warga tampak lelah oleh rutinitas kerja kasar. Orang-orang di sini tidak banyak bicara soal masa depan, mereka hanya menjalani hari demi hari. Jika ada tragedi biasanya akan larut begitu saja dalam diamnya kampung yang tertutup rimbun pohon. Namun ada saat ketika keheningan justru menjadi tanda bahaya. Diam yang bukan damai melainkan menjerit dalam sunyi. Dan dari keheningan itulah sebuah kasus mengerikan mulai terungkap, mengguncang ketenangan Purworejo dan membuka rahasia kelam di balik dinding sebuah rumah sederhana di pinggir dusun. Malam 15 Mei 2014, Purworejo diselimuti gelap pekat. Sesekali hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong yang memeka sunyi. Di ruang jaga Mapolsek Purworejo suasana lesu terasa jelas. Jam dinding bergerak lamban melewati angka 11 malam. Bribtu Andi Prasetyo, seorang polisi muda, sedang menguap panjang sambil menatap layar komputer tua yang menayangkan siaran ulang pertandingan sepak bola. Ia hanya berharap malam yang membosankan itu segera usai. Tiba-tiba telepon meja tua di pojok ruangan berdering panjang. Suaranya nyaring menusuk keheningan. Andi kaget segera mengangkat gagang telepon. Polsek Purworejo, selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Suaranya masih terdengar menggantuk. Dari seberang terdengar suara seorang perempuan tua gugup dan panik. Halo Pak Polisi, saya Bu Sukinem dari Dusun Kalimenur. Saya mau melapor sesuatu. Andi langsung meraih pulpen dan buku catatan. Melapor ada apa Bu? Pencurian atau perkelahian, pikirnya, sebab ia sudah terbiasa dengan kasus sepele di kampung. Namun jawaban sang ibu membuatnya sedikit heran. Bukan maling, bukan ribut, tapi aneh sekali Pak. Aneh dan menakutkan. Andi mulai merasa jengkel. Ia menduga hanya seorang nenek kesepian yang butuh teman bicara. Tetapi Bu Sukinem kemudian menyebut nama yang langsung membuatnya duduk tegak. Ini soal rumahnya Pak Slamet. Polisi tahu kan orang tua pemabuk di ujung dusun itu, semua warga takut padanya. Tiap kali mabuk ia selalu teriak-teriak, banting piring, maki-maki sampai tengah malam. Suaranya bisa kedengaran satu kampung. Andi mencatat sambil mengangguk pelan. Ia memang pernah mendengar laporan serupa. Tapi 3 malam terakhir rumah itu sunyi senyap Pak. Tidak ada suara, tidak ada keributan, bahkan batuknya pun tak terdengar. Anak-anak angkatnya Rina dan Dewi masih terlihat seperti biasa di siang hari. Tapi malamnya diam sekali. Diamnya itu bikin bulu kuduk saya merinding. Rasanya ada yang tidak beres. Andi menghela napas. Dalam catatan polisi, Pak Slamet memang sering bikin onar, tapi hilang 3 malam bukanlah bukti kejahatan. Mungkin dia pergi ke luar kota Bu. Bisa saja ikut teman kerja atau mabuk di tempat lain, jawabnya berusaha menenangkan. Namun Bu Sukinem menolak keras. Tidak mungkin Pak Slamet kalau pergi paling lama sehari sudah pulang. Ia selalu pulang untuk ambil uang dari anak-anaknya buat beli arak. Tidak pernah lebih dari 2 hari. Kali ini sudah 3 malam dan anehnya rumah itu bersih sekali. Sunyi, terlalu sunyi. Andi menutup catatan menganggap laporan itu tidak mendesak. Ia hanya berkata sopan, baik Bu, besok pagi akan kami kirim anggota untuk cek. Ibu istirahat saja, jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Andi mendengus. Ia menuliskan singkat di buku jaga Pak Slamet, diam 3 malam, lebih menakutkan dari ribut. Lalu ia menyandarkan tubuh mencoba melupakan laporan itu. Ia tak tahu telepon sederhana dari seorang ibu tua di Dusun Kalimenur adalah alarm pertama dari badai besar yang sebentar lagi akan mengguncang Purworejo. Keheningan di rumah Pak Slamet hanyalah awal dari sebuah tragedi kelam yang akan membuka rahasia gelap keluarga itu. Pagi hari di Purworejo, langit tampak pucat. Kabut tipis masih menempel di pukuk-pukuk rumput liar, seolah malam belum benar-benar berakhir. Di ruang kerja Polsek Purworejo, Kapten Budi Santoso, kepala unit reserse kriminal berusia 38 tahun, sedang membaca laporan ronda malam. Pandangannya berhenti pada catatan singkat Bribtu Andi. Pak Slamet diam 3 malam. Lebih menakutkan dari ribut. Sebagian besar perwira lain mungkin akan menggabaikan laporan samar itu, tetapi tidak dengan Budi. 20 tahun bertugas membuatnya percaya bahwa kasus besar seringkali bermula dari hal kecil, dari kejanggalan yang orang lain sepelekan. Kalimat sederhana diam lebih menakutkan daripada ribut menggugah intuisi kriminalnya. Rangga, ikut saya ke Dusun Kalimenur sekarang, ujarnya pada salah satu anak buahnya. Jeep tua polisi berderak-derak melewati jalan tanah berbatu menuju dusun. Rumah-rumah sederhana dari bata merah berdiri berjajar, beberapa dengan atap seng berkarat. Aroma jerami basah bercampur bau kotoran ternak memenuhi udara. Sampailah mereka di rumah kayu milik Pak Slamet. Dinding plesteran sudah menggelupas menampakkan susunan bata lama. Di samping rumah berdiri kandang sapi reon, atapnya dari daun kelapa yang nyaris roboh.
Seekor sapi kurus tampak lemas mengunyah rumput kering. Budi turun dari mobil, matanya menyapu seisi halaman. Di beranda dua gadis muda sedang duduk, yang sulung Rina berusia sekitar 22 tahun sedang menjahit baju robek. Tatapannya tajam, wajahnya dingin, sedangkan adiknya Dewi baru 19 tahun tampak rapuh. Tubuhnya kurus, matanya sembab duduk memeluk lutut dengan pandangan kosong. Mendengar suara mobil keduanya menoleh. Dewi langsung gugup berdiri terburu-buru lalu bersembunyi di balik kakaknya. Rina sebaliknya hanya berdiri perlahan menepuk debu dari celana lusuhnya. Selamat pagi, kami dari Polsek Purworejo, sapa Budi dengan nada ramah agak tidak menakutkan. Kami dengar beberapa hari ini tidak ada kabar dari Pak Slamet. Apa beliau ada di rumah? Rina menatap lurus ke mata Kapten Budi tanpa ragu. Ia menjawab, bapak tiri kami sudah pergi Pak. Katanya ikut temannya mencari kerja di tambang daerah utara. Sudah 3 hari tidak pulang. Pergi mencari kerja. Budi menggulang, nadanya datar. Biasanya kapan beliau berangkat? Malam itu setelah pulang mabuk sempat bertengkar dengan kami lalu langsung pergi, jawab Rina cepat seolah sudah menyiapkan jawaban itu. Budi melirik ke arah Dewi yang berdiri di belakang kakaknya. Wajah gadis itu pucat, pasti tubuhnya bergetar. Ia menunduk menghindari kontak mata. Kalau begitu bolehkah kami masuk sebentar untuk memeriksa keadaan rumah? Hanya prosedur biasa, kata Budi dengan nada tenang. Rina tampak ragu sejenak. Matanya melirik ke arah adiknya lalu kembali menatap Budi. Setelah hening sesaat ia mengangguk, silakan Pak. Mereka masuk ke rumah. Ruang tengah kecil hanya ada satu dipan reyon dan meja kayu tua. Udara di dalam penggap, dinding berlumut namun lantainya bersih mengkilap. Terlalu bersih. Lantai semen licin seolah baru saja disikat habis-habisan. Bahkan tercium samar aroma pembersih pakaian. Budi menunduk menyentuh lantai dengan ujung jarinya. Licin dan basah tak sesuai dengan gambaran rumah seorang pemabuk pemarah. Ia melirik jendela, kusennya masih penuh debu tebal. Artinya yang dibersihkan hanya lantai. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Matanya kemudian tertuju pada sepasang sepatu bot karet hijau di sudut ruangan. Sepatu itu masih berlumur lumpur kering, jelas milik Pak Slamet. Aneh jika benar ia pergi ke tambang menggapai sepatu bot, barang paling berguna ditinggalkan. Belum selesai perhatian Budi tertarik pada sebuah kangklong bambu tergantung di dinding. Menurut keterangan warga, Pak Slamet kemanapun selalu membawa kangklong itu. Budi mendekat menyentuhnya. Masih ada sedikit hangat seolah baru digunakan sehari 2 hari lalu. Semua tanda-tanda itu berteriak dalam pikirannya. Pak Slamet tidak pernah pergi jauh. Ia menatap kembali dua gadis di depan rumah. Rina berdiri tegak dengan wajah tanpa ekspresi namun jemari tangannya menggenggam erat kain hingga memukat. Dewi hanya menunduk, bahunya bergetar. Dua sikap berbeda namun keduanya menyimpan rahasia yang sama. Terima kasih Rina Dewi. Jika ada kabar dari bapakmu tolong segera beritahu kami, kata Budi akhirnya. Ia memilih mundur untuk sementara menahan naluri ingin menggali lebih jauh. Di perjalanan pulang tatapannya tetap kosong menembus kaki mobil. Hatinya yakin kebenaran tidak ada dalam jawaban Rina. Kebenaran bersembunyi di balik lantai yang terlalu bersih, sepatu bot yang ditinggalkan dan kangklong bambu yang masih hangat. Diam keluarga itu bukanlah ketenangan. Itu adalah diam yang penuh rahasia. Kabar tentang hilangnya Pak Slamet perlahan menyebar di dusun Kalimenur. Warga yang biasanya memilih diam mulai berbisik-bisik di sudut warung kopi. Bagi mereka hilangnya sosok pemabuk yang setiap malam berteriak dan menggamuk justru terasa janggal. Di sebuah warung sederhana milik Pak Darto, beberapa pria desa berkumpul sambil menyeruput kopi hitam. Bau tembakau kretek bercampur dengan asap tipis yang memenuhi udara pagi. Obrolan pun mengalir dengan nada was-was. Heran aku Darto, kata Pak Wanto, seorang petani berusia 50 tahun menggeleng pelan. Biasanya tiap malam suara Slamet bikin telinga budek. Sekarang sepi kayak kuburan. Pak Darto yang sedang mengisi gelas kopi ikut menimpali. Aku juga curiga. 3 hari rumah itu bersih padahal biasanya bau arak dan kotoran ayam sampai ke jalan. Dan anehnya lagi Rina sama Dewi tampak makin tertutup. Tidak pernah senyum, tidak pernah menyapa. Seorang pria lain, Mas Joko, ikut menyela. Mungkin saja Slamet benar-benar pergi kerja di tambang. Kan banyak orang ke Kalimantan cari rezeki. Pak Wanto menepuk meja. Kalau pergi kerja paling tidak pamit ke tetangga. Slamet itu sombong, suka pamer. Kalau benar dapat kerjaan baru pasti dia cerita berhari-hari. Ini kok malah senyap. Suasana warung hening sejenak. Hanya suara sendok beradu dengan gelas. Wajah-wajah mereka tegang seolah masing-masing memikirkan kemungkinan terburuk. Di saat itu Labu Sukinem masuk. Perempuan tua itu membawa bakul sayur, matanya tajam, wajahnya penuh kecemasan. Ia langsung duduk tanpa basa-basi. Kalian masih ingat malam terakhir sebelum Slamet hilang, tanyanya. Pak Darto menggerutkan kening. Maksudmu? Aku dengar suara ribut dari rumah itu. Ada teriakan, ada suara barang PK. Lalu tiba-tiba diam, senyap. Setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Sejak malam itu rumah itu berubah. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Perkataan Bu Sukinem membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri.
Mereka saling pandang tak seorang pun berani menggukap kata pembunuhan meski itu jelas ada di kepala mereka. Sementara itu di kantor Polsek Kapten Budi Santoso sedang merenungkan kembali pengamatan kemarin. Ia merasa semua tanda menunjuk pada kebohongan. Ia memutuskan untuk mendatangi warga menggali informasi dari sisi lain. Siang itu ia kembali ke dusun Kalimenur menyamar dengan pakaian biasa agar tidak menkolok. Ia duduk di warung Pak Darto memesan kopi lalu pura-pura ikut nimbrung. Obrolan warga yang penuh bisik-bisik segera ditangkap telinganya. Ia mendengar cerita tentang ribut malam terakhir, tentang perubahan sikap Rina, tentang tangis Dewi yang terdengar di sumur belakang rumah. Semua potongan cerita itu bagaikan serpihan kakak yang jika disusun mulai membentuk bayangan besar ada rahasia kelam di rumah itu. Ketika Bu Sukinem melihatnya, ia langsung mendekat. "Pak polisi, saya tahu Anda sedang selidiki ini. Tolong jangan tunggu lama. Kalau benar ada yang terjadi pada Slamet, maka dua anak itu menyimpan kunci jawabannya." Budi menatap perempuan tua itu lekat-lekat. Sorot matanya tidak main-main, penuh keyakinan bercampur rasa takut. "Ibu yakin?" tanya Budi pelan. Bu Sukinem mengangguk cepat. "Saya sudah tua, Pak. Saya bisa bedakan diam yang wajar dan diam yang mencurigakan. Ini bukan diam biasa, ini diam yang menyembunyikan darah." Kalimat itu membuat ruang warung mendadak hening. Bahkan suara ayam berkokok di luar pun terasa menegangkan. Semua orang yang ada di situ menelan ludah menyadari betapa besar arti dari kata-kata itu. Budi meneguk kopinya perlahan lalu berdiri. "Baik, terima kasih Bu. Saya akan tindak lanjuti. Tapi kalian semua tolong jangan menyebar gosip dulu. Biarkan kami yang mengurus." Namun ia tahu dalam hati warga gosip itu sudah tumbuh menjadi keyakinan. Dan gosip seperti itu tak bisa lagi dibendung. Meninggalkan warung, Budi menatap ke arah rumah Pak Slamet dari kejauhan. Rumah itu berdiri sepi seolah menantang siapapun untuk membuka rahasianya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, diam memang bisa lebih keras daripada teriakan. Dan diam rumah ini berteriak meminta kebenaran. Sore itu langit Purworejo mulai memerah, awan bergulung menutup matahari. Kapten Budi Santoso kembali berdiri di depan rumah kayu milik Pak Slamet. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa dua anggotanya, Bribtu Andi Prasetyo dan Rangga. Mereka beralasan melakukan pemeriksaan lanjutan karena ada laporan warga mengenai keributan sebelum Slamet hilang. Rina menyambut di beranda dengan wajah datar. "Pak polisi, kami sudah jelaskan kemarin. Bapak tiri kami pergi. Tidak ada yang aneh." Nada suaranya tenang tetapi matanya berkilat penuh kewaspadaan. Budi tersenyum tipis mencoba menetralkan ketegangan. "Tenang saja Rina, kami hanya ingin memeriksa lebih teliti. Prosedur biasa." Tanpa menunggu izin lebih lama, Budi masuk ke dalam. Aroma pembersih masih tercium samar bercampur dengan bau lembab kayu tua. Ia berjalan perlahan seolah mendengar sesuatu dari lantai semen yang mengkilap. Setiap langkah kakinya menimbulkan gema berat tak wajar untuk rumah sederhana seperti ini. Rangga ambil senter, perintah Budi. Ia menyorotkan cahaya ke sudut ruangan, ke celah-celah antara lantai dan dinding. Tampak bekas goresan halus seperti bekas gesekan benda berat yang pernah dipindahkan. Andi mendekat jongkok lalu menggetuk lantai dengan gagang senter. Tok-tok-tok, suara di satu titik terdengar padat. Namun ketika ia geser sedikit ke kanan, suaranya berubah lebih hampa seperti ada ruang kosong di bawahnya. Mereka saling pandang. "Pak, ini lantai tidak rata," bisik Andi. Budi mengangguk. Ia berjongkok meraba permukaan semen. Dingin tapi di satu bagian terasa lebih baru, warnanya sedikit berbeda. Seperti ada bagian lantai yang baru saja ditambal. Rina yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat bicara, nadanya agak keras. "Pak polisi, tolong jangan senaknya curiga. Rumah kami memang baru dibersihkan. Bapak tiri kami kotor sekali orangnya, jadi kami perbaiki sedikit-sedikit." Budi berdiri menatap Rina lama. "Perbaikan?" tanyanya. "Tapi kenapa hanya bagian tengah lantai yang ditambal, bukan seluruhnya?" Pertanyaan itu membuat Rina terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. "Karena semen kami tidak cukup, Pak." Jawaban itu terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi bagi Budi yang terbiasa membongkar lebay ada sesuatu yang janggal. Matanya lalu beralih ke Dewi. Gadis itu berdiri di belakang tubuhnya bergetar, bibirnya berulang kali digigit. Budi mendekat berbicara dengan lembut. "Dewi, kamu kelihatan takut. Ada yang ingin kamu katakan?" Dewi menunduk lebih dalam, air matanya menetes ke lantai. Bibirnya bergetar tetapi sebelum sempat mengeluarkan suara, Rina langsung menepuk bahunya keras. "Sudah Dewi, jangan bicara makam-makam." Ketegangan seketika meningkat. Andi melangkah maju tapi Budi mengangkat tangannya memberi isyarat untuk menahan diri. Ia tahu memaksa hanya akan membuat pintu rahasia semakin tertutup. Budi lalu menatap lantai itu sekali lagi. Dalam hati ia yakin sesuatu terkubur di bawah semen dingin itu. Bukan barang tapi kemungkinan besar tubuh manusia. Namun tanpa bukti kuat ia tidak bisa langsung menggali. Ia harus menunggu izin pengadilan.
Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menanam rasa takut di hati kedua gadis itu agar rahasia mereka perlahan terbuka. Sebelum pergi Budi berkata pelan tapi tegas, Rina Dewi dengar baik-baik. Lantai tidak bisa berbohong. Jika benar ada yang kalian sembunyikan di sini, cepat atau lambat kebenaran akan keluar. Dan saat itu tiba tidak ada satupun yang bisa lari. Rina terdiam kaku. Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya tergungkang oleh tangisan tertahan. Budi melangkah keluar bersama anak buahnya. Udara sore terasa berat seperti ikut menyimpan rahasia. Dari kejauhan warga dusun memperhatikan diam-diam. Mereka tahu ada sesuatu yang mengerikan bersembunyi di rumah itu. Di dalam mobil Andi akhirnya bersuara. Pak, kita yakin ada sesuatu di bawah lantai itu. Budi menatap lurus ke jalan, wajahnya dingin. Andi, lantai itu sudah bicara pada kita. Sekarang tugas kita membuat dunia mendengar suaranya. Malam itu di kantor Polsek Purworejo suasana lebih tegang dari biasanya. Kapten Budi Santoso duduk di ruang kerjanya menatap tumpukan berkas sambil menggetuk-getukkan jari di meja. Pikiran tentang lantai rumah Pak Slamet terus menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang terkubur di sana, mungkin bukti kejahatan, mungkin pula tubuh sang pemabuk itu sendiri. Namun intuisi saja tidak cukup. Ia butuh surat izin resmi dari pengadilan untuk membongkar lantai. Tanpa itu ia bisa dituduh melanggar hukum dan justru merusak penyelidikan. Apa kita tidak terlalu jauh kalau hanya berdasarkan kecurigaan, tanya Bribtu Andi Prasetyo yang baru masuk membawa secangkir kopi. Budi menggeleng pelan. Andi, pengalaman saya bilang ketika sesuatu terlalu bersih justru disitulah kotoran besar disembunyikan. Lantai itu bukan sekadar lantai. Itu saksi bisu. Andi menghela napas. Kalau begitu besok kita ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purworejo, ya jawab Budi singkat. Keesokan paginya Budi berangkat ke Pengadilan Negeri Purworejo. Gedung tua berkat putih itu berdiri di tengah kota dikelilingi pepohonan besar. Di ruang hakim ia disambut Hakim Surya Wijaya, pria parubaya yang dikenal tegas namun bijaksana. Jadi kapten, Anda minta izin menggali lantai rumah warga hanya karena sepitanya Hakim Surya, alisnya terangkat. Budi mengangguk lalu memaparkan semua temuan laporan warga tentang ribut malam terakhir, hilangnya Slamet tanpa jejak, lantai baru yang mencurigakan, sepatu bot yang tertinggal, hingga sikap dua anak angkat yang penuh kontradiksi. Hakim Surya mendengarkan dengan seksama. Ia menggetuk meja perlahan merenung lalu berkata, intuisi Anda masuk akal kapten. Tapi ini langkah besar. Jika ternyata tidak ada apa-apa, warga bisa menuduh polisi membuat aib keluarga miskin. Budi menatap lurus, suaranya mantap. Yang mulia, lebih baik kami malu karena salah daripada menyesal karena membiarkan mayat terkubur tanpa keadilan. Ungkapan itu membuat ruangan hening sesat. Akhirnya Hakim Surya menghela napas panjang. Ia menandatangani berkas dengan stempel merah. Baiklah, saya beri izin. Pastikan Anda melakukannya dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Budi berdiri tegak memberi hormat. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan sia-siakan. Sore harinya Budi bersama tim kecil kembali ke Dusun Kalimenur. Kali ini mereka tidak datang diam-diam. Dua mobil polisi berhenti di depan rumah Pak Slamet. Beberapa warga segera keluar rumah berbisik-bisik penasaran. Rina berdiri di beranda dengan wajah kaku sedangkan Dewi tampak pucat dan gelisah. Apa-apaan ini Pak Polisi? Rina bersuara keras. Kenapa bawa banyak orang? Budi mendekat dengan langkah mantap memperlihatkan surat resmi. Rina, kami punya izin pengadilan untuk memeriksa lantai rumah ini. Tolong kerjasama. Rina menggertakkan gigi. Tangannya menggepal, matanya berkilat marah. Dewi justru jatuh terduduk di kursi bambu menangis sesenggukan. Tidak ada yang perlu kalian bongkar, ini rumah kami, teriak Rina. Budi tidak bergeming. Jika memang tidak ada yang salah maka kalian tidak perlu takut. Dua polisi masuk membawa peralatan sederhana, linggis, palu dan sekop. Warga yang berkumpul di luar menahan napas. Semua mata tertuju pada rumah itu seolah sedang menunggu rahasia besar terungkap. Budi berdiri di tengah ruangan menunjuk tepat ke bagian lantai yang warnanya berbeda. Mulai dari sini. Andi mengangkat linggis menangkapkannya ke lantai. Krak, suara semen retak menggema. Beberapa kali hantaman kemudian potongan semen mulai terkelupas. Aroma aneh perlahan keluar membuat udara menjadi penggap. Rina berteriak histeris. Berhenti, kalian tidak punya hak. Namun suara tangis Dewi justru semakin keras seperti menegaskan kebenaran yang berusaha disembunyikan. Budi menatap Rina tajam. Kamu benar, kami tidak punya hak kalau tidak ada izin. Tapi sekarang kami punya. Dan lantai ini akan membuka semuanya. Suara linggis terus menghantam. Sedikit demi sedikit lantai mulai runtuh. Lubang gelap terbuka dan hawa busuk semakin menyusuk. Warga yang menonton dari luar mulai menutup hidung, beberapa mundur ketakutan. Budi berdiri kaku menahan napas. Ia tahu sebentar lagi jawaban yang selama ini dikarinya akan muncul. Diam rumah itu akhirnya peka. Lantai mulai berbicara dengan suara yang paling menakutkan, bau kematian. Suara linggis menghantam lantai terus bergema di ruang sempit itu.
Setiap pekahan semen yang terangkat semakin jelas aroma busuk menyengat keluar menusuk hidung semua orang. Udara menjadi berat bercampur antara bau tanah lembab dan bau kematian yang tak salah lagi. Bribtu Andi berhenti sejenak menutup hidung dengan sapu tangan. Pak bau ini jelas bukan bau biasa. Kapten Budi Santoso mengangguk, wajahnya tegang namun matanya fokus. Lanjutkan Andi. Kita harus buka semuanya. Rina berteriak histeris dari pojok ruangan. Hentikan kalian, gila itu cuma lubang septic tank lama, namun suaranya terdengar lebih seperti putus asa daripada meyakinkan. Dewi yang sejak awal hanya menangis kini terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya menutup telinga seolah tidak sanggup mendengar suara linggis yang semakin mendekat ke rahasia terdalam rumah itu. Dengan sekali hentakan keras lantai retak besar. Lubang menggangga dan cahaya senter menembus kegelapan di bawahnya. Semua orang yang berada di ruangan menahan napas. Dari lubang itu tampak ujung kain batik kotor setengah terkubur semen. Budi berjongkok menarik sedikit kain itu dengan sarung tangan. Seketika potongan kain terseret memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tangan manusia kaku pucat dan sebagian sudah membusuk. Ya Tuhan, gumam Rangga lirih mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Warga yang melihat dari jendela langsung berteriak histeris. Beberapa perempuan menutup mulut, ada yang jatuh pingsan. Suasana dusun peka oleh kepanikan. Kapten Budi tetap tenang meski dadanya berdegup keras. Ia berdiri menatap Rina dengan sorot mata tajam. Rina, siapa yang kalian kubur di sini? Rina terdiam, wajahnya keras, giginya terkatup rapat. Matanya merah menahan tangis tapi juga dipenuhi kemarahan. Sementara itu Dewi berteriak parau seolah tidak sanggup menahan beban lagi. Itu bapak-bapak, selamat, tangisnya peka menggema di ruangan. Warga di luar rumah semakin ribut. Beberapa berteriak marah, beberapa bersorak karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Budi menunduk mencoba menenangkan Dewi, ceritakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi malam itu? Namun sebelum Dewi menjawab, Rina melangkah maju berdiri di antara polisi dan adiknya. Diam Dewi, jangan katakan apa-apa, suaranya menggelegar, tangannya menggepal keras. Ketegangan makin memuncak. Polisi lain segera mendekat bersiaga. Budi mengangkat tangannya memberi isyarat agar tidak ada yang gegabah. Ia tahu kunci jawaban ada di dua gadis ini. Rina, kata Budi dengan nada tegas namun tenang, lantai ini sudah berbicara. Mayat yang terkubur tidak bisa lagi kalian sembunyikan. Kalau kau terus bungkam, hukum akan lebih kejam. Tapi kalau kau bicara sekarang, setidaknya ada keadilan yang meringankan. Rina menatap Budi dengan mata berapi. Napasnya berat, dadanya naik turun. Dalam hening itu jelas terlihat pertarungan batin antara keinginan menyembunyikan rahasia dan kenyataan yang tak bisa lagi ditutupi. Dewi kembali menangis keras, suaranya peka. Pak, kami tidak kuat lagi semua ini karena belum sempat ia melanjutkan. Rina berteriak menindih, suaranya kukup, jangan dengarkan dia, semua ini salah kami berdua, bukan urusan orang lain. Namun kata-kata itu justru memperkuat kecurigaan. Budi mengangguk pelan, ia sadar pengakuan penuh, hanya tinggal menunggu waktu. Ia lalu memberi perintah pada timnya. Amankan lokasi, jangan ada yang masuk kecuali petugas forensik. Kita akan gali seluruh lantai malam ini juga. Beberapa anggota polisi segera memasang garis kuning di sekeliling rumah. Warga desa semakin banyak berdatangan, wajah mereka campuran antara ngeri dan penasaran. Bisik-bisik menyebar cepat Pak Slamet dibunuh, mayatnya dikubur di rumah sendiri. Di dalam rumah suasana berubah menjadi mencekam. Dewi tersungkur menangis tanpa henti, sementara Rina berdiri kaku menatap lubang itu seolah hatinya ikut terkubur bersama jasad ayah tirinya. Budi menatap keduanya dengan tatapan penuh arti. Malam ini kebenaran sudah mulai muncul, tapi besok semua akan terbuka. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Malam itu dusun Kalimenur tidak seperti biasanya. Warga berbondong-bondong berkumpul di sekitar rumah Pak Slamet. Cahaya lampu sorot polisi menembus gelap memantulkan bayangan panjang di tanah. Garis polisi kuning membatasi area, namun kerumunan tetap berdiri rapat ingin menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di balik lantai rumah itu. Di dalam suasana mencekam, tim forensik dari RSUD Purworejo sudah hadir lengkap dengan sarung tangan, masker dan peralatan penggalian. Kapten Budi Santoso berdiri di samping mereka, matanya tak lepas dari lubang di tengah ruang. Mulai dari titik ini, hati-hati jangan sampai merusak bukti, perintah Budi tegas. Sekop pertama menyodok tanah di bawah semen retak. Aroma busuk langsung menyeruak lebih tajam membuat beberapa polisi menutup hidung meski sudah memakai masker. Satu persatu lapisan tanah diangkat hingga bentuk tubuh mulai terlihat samar. Bribtu Andi Prasetyo bergidik. Pak, itu jelas jasad manusia. Senter diarahkan. Jelas sekali terlihat kain batik yang membungkus tubuh, lalu tulang-tulang yang mulai terlepas dari daging membusuk. Semua orang yang berada di ruangan terdiam, hanya terdengar suara sekop dan detak jantung mereka sendiri. Dewi menjerit histeris. Pak, itu memang Bapak Slamet. Tangisnya memeka malam membuat beberapa warga di luar ikut menutup mulut ngeri.
Rina tetap berdiri kaku, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Namun sorot matanya goyah penuh amarah sekaligus rasa takut. Tim forensik terus menggali, akhirnya tubuh utuh berhasil diangkat. Jasad itu terbujur kaku terbungkus kain seadanya, wajahnya nyaris tidak bisa dikenali lagi. Namun dari kiri pakaian dan tinggi tubuh semua yakin itu adalah Pak Slamet, pemabuk yang hilang 3 malam lalu. Budi menarik napas panjang. Segera bawa ke rumah sakit untuk autopsi. Kita butuh bukti penyebab kematian. Beberapa petugas mengangkat jasad itu dengan tandu melewati warga yang menatap dengan wajah pucat. Ada yang berbisik lirih, ada yang langsung bersimpuh berdoa seolah baru saja melihat hantu. Di dalam rumah hanya tersisa Budi, Andi, Rangga, Rina dan Dewi. Suasana hening. Budi menatap dua gadis itu bergantian. Rina, Dewi, sekarang tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Kalian harus bicara. Dewi sudah tidak sanggup. Air matanya terus mengalir. Pak, malam itu bapak mabuk lagi. Dia memukul saya, menendang saya. Tangisnya tersenggal. Saya sudah tidak kuat. Rina cepat-cepat menutup mulut adiknya dengan tangan. Diam, Dewi, jangan ungkapkan apa-apa. Namun Dewi meronta menyingkirkan tangan kakaknya. Pak, Rina yang melindungi saya, dia yang Rina menampar adiknya keras. Suara tamparan menggema di ruang kosong itu. Semua polisi terkejut, tapi Budi segera melangkah maju menahan tangan Rina agar tidak bertindak lebih jauh. Kukup, Rina, kekerasanmu tidak akan menutupi kebenaran. Suaranya tegas menusuk. Rina menatap Budi dengan mata merah penuh amarah. Kalian tidak mengerti, kalian semua tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah ini, teriaknya. Budi menatapnya dalam. Kalau begitu ceritakan pada kami, biarkan kami mengerti. Rina terdiam, bahunya naik turun menahan napas. Ia memandang ke arah lubang lantai yang kini kosong, lalu ke adiknya yang masih menangis. Perlahan matanya berkaka-kaka. Bapak itu bukan manusia, dia iblis, bisiknya. Setiap malam dia mabuk, setiap malam dia menyiksa kami. Memukul, menendang, bahkan kalian tidak tahu sejauh apa penderitaan kami. Suara Rina bergetar namun kini tak lagi penuh amarah. Lebih banyak luka dan dendam yang akhirnya pekar. Budi menahan diri untuk tidak menyela. Ia tahu pengakuan itu adalah kunci. Rina melanjutkan, suaranya pelan tapi tajam. Malam itu dia terlalu jauh. Dia hampir membunuh Dewi. Aku tidak tahan lagi. Aku ambil batu besar, aku hentakkan ke kepalanya. Semua orang terdiam. Andi terperangga-rangga menelan ludah. Dewi menangis makin keras menutup wajah dengan tangan. Dia jatuh, darahnya mengalir deras. Aku panik. Aku tidak tahu harus bagaimana. Lalu aku seret tubuhnya ke tengah ruangan. Aku gali lantai, aku kubur dia di sana. Air mata Rina akhirnya jatuh. Wajah kerasnya runtuh oleh beban pengakuan itu. Budi menunduk menutup matanya sejenak. Tahu malam itu mereka bukan hanya menemukan mayat tapi juga sebuah cerita panjang tentang penderitaan, dendam dan keputusan putus asa. Ia menatap Rina lagi, suaranya datar namun penuh wibawa. Rina, mulai sekarang kamu ditahan atas dugaan pembunuhan. Tapi ingatlah, kebenaran yang kamu sembunyikan akhirnya keluar juga. Lantai rumah ini sudah bicara untukmu. Rina hanya terdiam, tubuhnya lunglai seolah seluruh energinya hilang. Dewi memeluk kakaknya menangis tanpa henti. Di luar warga masih berkerumun. Mereka tidak menyangka suara gaduh yang selama ini mereka benci justru berakhir dengan tragedi paling sunyi. Seorang pria pemabuk terkubur di lantai rumahnya sendiri, dibungkam oleh anak yang seharusnya ia jaga. Keesokan paginya suasana di Resud Purworejo dipenuhi aroma obat dan cairan pembersih. Di ruang forensik jasad Pak Slamet terbujur kaku di atas meja baja. Beberapa dokter forensik mengenakan jas putih dan sarung tangan karet, wajah mereka serius. Kapten Budi Santoso berdiri di balik kakak pengamat bersama Bribtu, Andi dan Rangga. Napas mereka pelan, mata tak berkedip menatap setiap gerakan dokter. Pisau beda menyayat perlahan membuka lapisan demi lapisan. Bau busuk bercampur formalin membuat udara semakin menyesakan. Suasana hening, hanya suara logam beradu dan instruksi singkat dokter terdengar. Setelah beberapa lama dokter forensik utama Dr. Harjono menoleh ke arah Budi. Kapten, kami sudah temukan hasil awal. Budi mengangguk. Silakan dok. Dr. Harjono menarik napas panjang. Penyebab kematian jelas benturan benda tumpul sangat keras di bagian belakang kepala. Retakan tengkorak lebar, kemungkinan korban langsung tidak sadarkan diri dan meninggal seketika. Andi menelan ludah. Jadi benar pengakuan Rina dok, ya jawab Harjono singkat. Namun ada hal lain yang perlu Anda tahu. Budi mengernyit. Apa itu? Harjono melanjutkan dengan suara berat. Kami menemukan banyak bekas luka lama di tubuh korban. Ada bekas pukulan di punggung, tangan, bahkan patah tulang yang sudah menyatu kembali. Semua tanda menunjukkan bahwa korban memang sering terlibat kekerasan tapi bukan sebagai korban. Dari pola lukanya terlihat jelas korban adalah pelaku kekerasan rumah tangga. Tubuhnya penuh jejak perlawanan orang lain. Budi menutup mata sejenak. Semua keterangan itu sejalan dengan pengakuan Rina. Jelas rumah itu selama bertahun-tahun menjadi arena penderitaan dua gadis malang.
Harjono menambahkan selain itu ada juga tanda alkohol kronis di organ tubuhnya. Hati korban rusak para tipikal pekandu berat. Ini menjelaskan perilakunya yang pemarah dan tidak stabil. Budi mengganggu berat. Terima kasih dok, hasil ini akan jadi kunci di persidangan. Sementara itu di sel tahanan Polsek Rina duduk membisu. Tangannya terikat borgol tipis, wajahnya pucat namun matanya masih tajam. Di sudut ruangan Dewi duduk terisak memeluk lututnya. Ia diizinkan menunggu bersama kakaknya karena masih di bawah pengawasan. Budi masuk membawa hasil autopsi. Ia duduk di kursi depan jeruji menatap Rina. Rina ukapnya pelan hasil autopsi membuktikan ceritamu benar. Ayah tirimu mati karena benturan keras di kepala. Tapi lebih dari itu tubuhnya menunjukkan banyak tanda kekerasan yang dia lakukan bertahun-tahun. Kau dan Dewi memang korban. Air mata menetes di pipi Dewi. Ia menunduk bahunya berguncang. Pak, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Budi menatapnya penuh hibah. Saya tahu kalian menderita, tapi Rina membunuh tetaplah membunuh. Hukum akan berjalan. Untuk pertama kalinya wajah Rina retak. Ia tidak lagi menunjukkan sikap keras. Air matanya jatuh tapi suaranya masih tegas. Aku tahu Pak, aku tidak menyesal melindungi adikku. Aku hanya menyesal karena harus menanggung semua ini sendirian. Dewi menggenggam tangan kakaknya di balik jeruji tangisnya PK. Kakak, jangan tinggalkan aku. Budi berdiri perlahan. Ia tahu kisah ini bukan sekadar soal hukum tapi juga soal luka batin yang begitu dalam. Ia menatap dua gadis itu lama lalu berkata, Dewi masih punya kesempatan hidup. Kau Rina akan menjalani hukuman tapi setidaknya dunia sekarang tahu siapa yang sebenarnya menjadi iblis di rumah itu. Di luar kantor polisi, wartawan mulai berdatangan. Berita tentang jasad yang dikubur di bawah lantai sudah menyebar luas. Judul-judul heboh terpampang di media, pemabuk ditemukan terkubur di rumah sendiri, anak angkat akhiri kekerasan ayah tiri warga desa Kalimenur juga masih heboh. Sebagian merasa lega karena suara gaduh selamat tak lagi mengganggu. Sebagian lain bersimpati pada nasib Rina dan Dewi. Di sebuah warung busuk Inem berbisik pada tetangga, aku sudah bilang diam itu bukan diam biasa. Sekarang terbukti ada darah di balik kesunyian. Malam harinya Budi duduk sendirian di kantornya. Ia menatap laporan autopsi lalu menuliskan catatan pribadi di bukunya. Keadilan kadang lahir dari penderitaan panjang. Rina bersalah ya, tapi ia juga korban. Hukum akan mengikatnya tapi sejarah harus mencatat dia bukan pembunuh semata melainkan seorang anak yang terjebak dalam teror seorang ayah tiri yang seharusnya melindungi. Budi menutup buku itu menatap keluar jendela. Malam Purworejo sunyi namun kali ini keheningan terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menyembunyikan kematian melainkan keheningan yang memberi ruang bagi kebenaran untuk bersuara. Hari itu pengadilan negeri Purworejo dipadati puluhan orang. Dari wartawan mahasiswa hukum hingga warga desa Kalimenur yang penasaran semua ingin menyaksikan sidang perkara yang sudah jadi buah bibir sebulan terakhir. Dua sosok yang paling ditunggu akhirnya digiring masuk oleh petugas. Rina dengan seragam tahanan berwarna kokelat, lusuh wajahnya tegar meski mata sembab, dan Dewi yang masih diizinkan hadir untuk memberi keterangan sebagai saksi langkahnya gontai kepala selalu menunduk. Di meja majelis hakim ketua Suwondo mengetuk palu 3 kali. Suara dentang kayu menggema membuat ruangan hening. Sidang perkara pidana nomor 145/2024 dengan terdakwa Rina dan saksi Dewi dibuka untuk umum. Jaksa penuntut umum Ibu Ratna Wibisono berdiri dengan map tebal di tangannya. Suaranya lantang menusuk tiap telinga yang hadir. Terdakwa Rina didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap almarhum Slamet dengan cara memukul kepala korban menggunakan cangkul tangan hingga korban meninggal dunia di tempat. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Beberapa orang di ruang sidang menggeleng, sebagian lain berbisik pelan, namun Ratna belum selesai. Selain itu terdakwa juga didakwa melakukan perbuatan menutupi tindak pidana dengan menguburkan jenazah korban di dalam rumah yang menambah berat kesalahan terdakwa. Rina mendengarkan dengan wajah datar, namun Dewi tak kuasa menahan tangis. Tangannya gemetar memeluk dada seakan setiap kata jaksa menusuk hatinya. Giliran pengacara pembela Pak Surya Dharma berdiri. Sosok pria berusia 50-an itu berbicara dengan nada tenang namun penuh wibawa. Yang mulia, benar klien saya Rina melakukan tindakan yang menyebabkan kematian Slamet. Namun penting dikatat peristiwa itu bukanlah pembunuhan berencana melainkan sebuah tindakan spontan dalam keadaan panik demi melindungi adiknya dari pelecehan seksual yang hampir terjadi malam itu. Ia mengangkat beberapa foto hasil visum Dewi memperlihatkan luka-luka lama di tubuhnya. Korban yang seharusnya menjadi pelindung justru bertahun-tahun menebar teror. Rina dan Dewi hidup dalam kekerasan fisik dan psikis yang sudah terbukti dalam laporan polisi, kesaksian tetangga dan hasil otopsi. Apakah kita akan menutup mata atas penderitaan itu? Ruangan sidang bergemuruh. Hakim Suwondo mengangkat tangan menenangkan suasana. Ketika giliran saksi Dewi dipanggil maju,
Langkahnya goyah, suaranya lirih hampir tak terdengar. Malam itu Bapak Tiri pulang mabuk. Ia memaksa menarik rambut saya, dia ingin menyakiti saya. Kak Rina mencoba menolong, lalu ada suara keras dan Bapak jatuh. Saya hanya bisa menjerit, air mata membasahi pipi Dewi. Seisi ruang sidang terdiam. Beberapa wartawan yang biasanya dingin ikut menunduk haru. Hakim Suwondo mengangguk pelan. Kukup nak, kau sudah menjawab. Giliran Rina dipanggil untuk memberi keterangan. Gadis itu berdiri menatap lurus ke arah majelis hakim. Saya tidak ingin berbohong lagi. Malam itu saya hanya ingin melindungi Dewi. Saya tidak punya niat membunuh. Tapi setelah selamat jatuh saya takut. Saya tahu kalau kami bilang yang sebenarnya orang tidak akan percaya. Karena itu saya memilih menyembunyikan mayatnya. Semua keputusan salah itu saya yang buat. Jangan salahkan adik saya. Dia hanya ikut karena saya paksa. Suaranya bergetar tapi jelas. Dewi terisak semakin keras ingin menyela, namun hakim melarang. Jaksa Ratna mencoba menyerang balik. Kalau benar hanya karena panik mengapa terdakwa sempat membersihkan lantai, menggubur jasad dan menyiapkan jawaban palsu bagi polisi, itu bukan spontan, itu sudah perhitungan. Rina menunduk menggenggam erat tangannya. Itu salah saya. Saya tidak bisa berpikir jernih. Saya hanya ingin melindungi Dewi dari dunia luar yang mungkin menyalahkan kami. Pengacara Surya langsung menimpali, itu bukan bukti perencanaan yang mulia. Itu bukti seorang gadis berusia 20 tahun dalam keadaan ketakutan mencoba menyelamatkan sisa keluarganya. Apakah itu kriminal dingin atau sekadar desperasi seorang anak? Sidang berlangsung berjam-jam. Saksi tetangga dipanggil termasuk Bu Sukinem yang bersaksi tentang malam sunyi tanpa suara ribut yang biasa. Ia juga mendengar suara gedebuk keras yang kemudian diam tak biasa. Semua keterangan itu menambah bobot cerita Rina dan Dewi. Bahwa malam itu ada sesuatu yang berakhir hanya dengan satu pukulan. Ketika hari menjelang sore sidang ditutup sementara, Hakim Suwondo menggetuk palu. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Di luar gedung pengadilan, wartawan segera mengerubungi pengacara Surya. Pak, apakah Anda yakin Rina bisa bebas? Surya hanya tersenyum tipis. Saya tidak bilang bebas. Tapi saya yakin keadilan akan melihat penderitaan mereka sebelum memutuskan vonis. Rina digiring masuk ke mobil tahanan. Sebelum pintu ditutup, Dewi berlari mendekat. Ia menggenggam tangan kakaknya dari kelaju jendela mobil. Kak, apapun yang terjadi aku tetap bersamamu. Rina tersenyum samar untuk pertama kalinya tanpa air mata. Jaga dirimu dik, aku kuat karena ada kamu. Mobil perlahan melaju meninggalkan halaman pengadilan yang masih dipenuhi kerumunan. Tapi gema tangis Dewi dan wajah tabah Rina masih melekat di benak semua yang hadir hari itu. Seminggu kemudian ruang sidang pengadilan negeri Purworejo kembali dipenuhi kerumunan. Suasana kali ini lebih menegangkan. Semua orang menanti apa yang akan disampaikan jaksa penuntut umum. Apakah Rina akan dituntut hukuman berat ataukah ada pertimbangan atas penderitaan yang dialaminya? Rina digiring masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya tampak lebih pucat namun sorot matanya tetap tegar. Di kursi pengunjung Dewi duduk ditemani perwakilan LSM Perlindungan Perempuan. Matanya sembab jelas, ia tidak bisa tidur selama berhari-hari menunggu saat ini. Hakim Ketua Suwondo menggetuk palu. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 145/2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dibuka kembali. Jaksa Ratna Wibisono berdiri map tebal di tangannya berisi naskah tuntutan. Suaranya mantap bergema ke seluruh ruang sidang. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, bukti forensik dan pengakuan terdakwa, maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa wartawan cepat-cepat menggetik di laptop kamera memotret setiap gesto jaksa. Ratna melanjutkan dengan nada lebih tinggi. Benar terdakwa Rina mengalami kekerasan rumah tangga dari korban almarhum Slamet. Benar Dewi menjadi saksi penderitaan itu. Namun hukum tidak dapat membiarkan seseorang main hakim sendiri. Nyawa manusia tidak boleh diakhiri hanya karena kemarahan atau dendam. Tindakan terdakwa tetaplah mengambil alih kuasa Tuhan dan hukum. Rina menunduk wajahnya tanpa ekspresi. Dewi menutup wajah dengan kedua tangan menahan tangis. Jaksa Ratna membuka halaman lain lalu membacakan kalimat yang ditunggu semua orang. Dengan demikian kami menuntut terdakwa Rina dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun. Serentak ruangan menjadi riuh. Ada yang kaget, ada yang berbisik bahwa tuntutan terlalu berat untuk seorang gadis yang hanya ingin melindungi adiknya. Hakim Suwondo menggetuk palu berkali-kali. Tertib sidang harus tertib. Ratna, belum selesai. Kami juga meminta majelis hakim menimbang tindakan terdakwa yang dengan sadar menyembunyikan mayat korban dan menipu aparat. Tindakan itu memperlambat proses hukum.
Oleh sebab itu meskipun ada faktor yang meringankan yaitu terdakwa masih muda dan merupakan korban kekerasan rumah tangga, kami tetap menuntut hukuman maksimal dalam kategori pembunuhan tidak berencana. Suara Ratna tegas tak tergoyahkan. Giliran pengacara pembela Surya Dharma berdiri, suaranya lembut tapi jelas. Yang mulia, saya menghargai tuntutan jaksa. Namun izinkan saya menekankan apa yang dilakukan Rina bukanlah tindakan kriminal dingin. Itu adalah reaksi spontan dalam situasi darurat ketika nyawa adiknya terancam. Bukankah hukum juga mengakui alasan pembenar atau pemaaf dalam keadaan terpaksa ia menunjuk Dewi yang masih menangis di kursi saksi? Kalau malam itu Rina tidak bertindak, apa yang akan terjadi pada gadis ini? Apakah kita akan membiarkan seorang anak diperkosa hanya karena hukum menuntut kesabaran mutlak? Tidak, Yang Mulia. Hukum seharusnya hadir untuk melindungi mereka yang lemah, bukan hanya menghukum. Beberapa orang di ruang sidang bertepuk tangan kecil meski segera ditegur petugas. Surya melanjutkan dengan suara bergetar. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Jikapun Rina harus dihukum, janganlah 15 tahun. Ia masih muda, masa depannya masih panjang. Jangan biarkan satu tindakan putus asa yang lahir dari penderitaan bertahun-tahun menggubur seluruh hidupnya. Rina kemudian diberi kesempatan bicara. Ia berdiri menatap hakim dengan mata berkakak-kakak. Yang Mulia, saya tidak ingin mengcari alasan. Saya tahu saya salah. Saya sudah siap menerima hukuman. Tapi tolong jangan hukum Dewi. Semua yang terjadi malam itu tanggung jawab saya. Saya hanya ingin dia bisa hidup tenang tanpa teror, tanpa rasa takut setiap malam. Suaranya peka. Dewi berdiri mencoba mendekati namun petugas menahannya. Ia berteriak sambil menangis, kakak tidak bersalah, dia hanya ingin menyelamatkanku. Kalau ada yang harus dihukum-hukum aku juga. Tangisan Dewi menggema membuat ruang sidang hening. Bahkan beberapa pengunjung menggusap mata terharu oleh ikatan dua saudara itu. Hakim Suwondo menggetuk palu lagi, suaranya berwibawa. Cukup, sidang hari ini hanya mendengarkan tuntutan dan pembelaan. Vonis akan dibacakan 2 minggu mendatang. Saat Rina digiring keluar, wartawan menyerbu dengan pertanyaan. Rina, apa tanggapanmu soal tuntutan 15 tahun? Rina hanya menatap ke langit sore tersenyum samar. Saya sudah membayar harga. Yang penting adikku selamat. Dewi berlari menyusul menjerit memanggil kakaknya. Petugas menahan namun ia terus berusaha meraih tangan Rina. Akhirnya jari mereka bersentuhan sebentar sebelum mobil tahanan menutup pintunya. Kerumunan warga masih bergemuruh. Ada yang menganggap tuntutan terlalu berat, ada pula yang menilai itu pantas. Tapi satu hal jelas, kasus ini bukan sekadar perkara hukum melainkan cermin luka yang menggoyak hati sebuah keluarga miskin di desa kecil. Malamnya Kapten Budi menulis catatan di bukunya lagi. Hukum menuntut keadilan, tapi keadilan sejati tak selalu sama dengan hukuman berat. Rina memang salah, tapi lebih salah lagi kehidupan yang memaksanya memilih jalan itu. Semoga majelis hakim bijak saat memutuskan. Budi menutup bukunya. Di luar jendela langit Purworejo pekat tapi bintang-bintang kecil berkilauan. Seperti harapan kecil yang masih hidup untuk Rina, untuk Dewi, untuk sebuah keadilan yang lebih manusiawi. 2 minggu kemudian suasana pengadilan negeri Purworejo kembali mencekam. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, aktivis, lsm, mahasiswa hukum hingga warga desa Kalimenur yang sejak awal mengikuti kasus ini. Semua menanti keputusan apakah Rina akan dijatuhi hukuman berat ataukah hakim memberi pertimbangan khusus. Rina digiring masuk dengan wajah pucat tapi tatapan tegar. Seragam kokela tahanan yang lusuh melekat di tubuhnya membuatnya tampak lebih kecil dari usia sebenarnya. Di bersangkusi saksi, Dewi duduk dengan mata sembab menggenggam erat rosario kecil yang diberikan seorang suster panti asuhan. Majelis hakim yang dipimpin Hakim Suwondo memasuki ruangan. Semua berdiri lalu duduk kembali ketika palu diketuk 3 kali. Sidang perkara pidana nomor 145/2024 dengan agenda pembacaan putusan dibuka kembali. Ruangan hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Hakim Suwondo membuka berkas tebal di hadapannya, membaca dengan nada tenang namun berat. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti, mendengarkan keterangan ahli forensik serta mempertimbangkan pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, majelis hakim menilai hal-hal sebagai berikut. Ia berhenti sejenak menatap ke arah Rina, bahwa benar terdakwa Rina melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Slamet dengan cara memukul kepala korban menggunakan benda tumpul. Bahwa benar perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bisik-bisik kecil terdengar. Rina menunduk, jemarinya menggenggam erat ujung baju tahanannya. Namun Suwondo melanjutkan. Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa korban almarhum Slamet selama bertahun-tahun melakukan kekerasan terhadap terdakwa dan adiknya Dewi. Bahwa malam kejadian korban dalam keadaan mabuk berat dan hendak melakukan perbuatan asusila terhadap Dewi.
bahwa tindakan terdakwa meskipun tetap melawan hukum dilakukan dalam keadaan terdesak dan demi melindungi adiknya. Dewi mulai terisak. Beberapa pengunjung mengusap air mata terhanyut dalam kalimat hakim yang perlahan meningkap sisi kemanusiaan perkara ini. Hakim Suwondo menutup berkas lalu menatap Rina langsung. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa telah merampas nyawa orang lain dan mencoba menutupi perbuatannya dengan mengubur mayat korban. Dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa masih muda belum pernah dihukum menjadi korban kekerasan bertahun-tahun serta tulus menyesali perbuatannya. Ruangan makin sunyi, semua menahan napas menanti kalimat akhir. Atas dasar itu majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Rina bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun. Serentak ruangan gempar. Ada yang terkejut karena vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, ada pula yang menangis lega. Dewi langsung berdiri berlari ke arah kakaknya meski terhalang petugas. Kak, hanya 7 tahun kau tidak hilang dariku selamanya. Rina terisak untuk pertama kalinya di ruang sidang. Air matanya jatuh deras namun senyum tipis terukir di bibirnya. Ia menoleh ke Dewi dan berbisik lirih, aku akan kembali dik. Tunggu aku. Jaksa Ratna tampak kecewa meski tetap menjaga wibawa. Ia hanya menunduk menutup berkasnya dengan wajah tegang. Sementara pengacara Surya Dharma tersenyum lega menepuk meja kecil di hadapannya. Terima kasih yang mulia, putusan ini sudah cukup adil. Hakim Suwondo menggetuk palu sekali lagi. Sidang selesai, Rina digiring keluar oleh petugas. Dewi berusaha mendekat sebisa mungkin menggenggam tangan kakaknya sebentar sebelum dipisahkan jeruji mobil tahanan. Air mata mereka bercampur di genggaman singkat itu. Di luar gedung wartawan segera menyorotkan kamera melontarkan pertanyaan. Rina, apa yang kau rasakan dengan vonis ini? Rina hanya menjawab singkat, matanya menatap ke langit biru yang luas. 7 tahun bukan hukuman tapi waktu untuk belajar. Aku hanya berharap Dewi bisa hidup lebih baik dariku. Malam itu di kantor Polsek, Kapten Budi menulis catatan terakhir dalam kasus ini. Vonis sudah dijatuhkan. Rina bersalah tapi tidak sepenuhnya jahat. Hukum telah memberi jalan tengah menebus kesalahan tanpa melupakan penderitaan. Semoga suatu hari ketika bebas ia dan Dewi bisa membangun hidup baru tanpa bayangan kekerasan. Sunyi di rumah itu akhirnya peka, dan kali ini bukan karena teriakan mabuk melainkan oleh suara keadilan. Budi menutup bukunya menatap malam Purworejo yang lenggang. Untuk pertama kali dia malam terasa benar-benar damai. Sejak vonis dijatuhkan, suasana di Dusun Kalimenur berubah. Rumah kayu tempat jasad Slamet ditemukan kini kosong, ditutup garis polisi lalu perlahan ditinggalkan warga. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama seolah lantai rumah itu masih menyimpan kutukan. Sementara itu Dewi harus memulai hidup baru tanpa Rina. Gadis 19 tahun itu kini tinggal di Panti Asuhan Santa Maria di kota Purworejo berkat bantuan LSM Perlindungan Perempuan. Ruangannya sederhana, ranjang besi, lemari kecil dan jendela menghadap halaman penuh pohon flamboyan. Setiap pagi ia bangun lebih awal membantu suster membersihkan ruang makan. Tangannya terbiasa bekerja tapi hatinya masih kerap kosong. Setiap kali menatap piring kosong setelah sarapan, ingatannya melayang ke masa lalu, suara Rina yang selalu menyuruhnya makan lebih banyak meski kakaknya sendiri hanya menyisakan sedikit untuk dirinya. Namun hidup tidak berhenti. Dewi mulai menempuh pendidikan paket K yang disediakan oleh yayasan. Di kelas ia duduk paling depan mencoba fokus meski sering kali bayangan kakaknya mengganggu. Guru-gurunya menaruh perhatian khusus melihat betapa besar luka yang ia bawa. Suatu sore Kapten Budi Santoso datang ke panti. Ia disambut hangat oleh Suster Agnes lalu diajak bertemu Dewi di perpustakaan kecil panti. Bagaimana kabarmu Dewi, tanya Budi, suaranya lembut. Dewi tersenyum samar. Baik Pak, saya berusaha belajar dan mencoba tidak menangis setiap malam. Budi duduk di seberang meja memperhatikannya. Kakakmu kuat karena ada kamu. Sekarang giliranmu yang harus kuat untuknya. Rina menjalani hukumannya tapi ia ingin kau melanjutkan hidup. Mata Dewi berkaka-kaka. Saya janji Pak, saya akan belajar sungguh-sungguh. Kalau Rina bebas nanti saya ingin dia bangga padaku. Budi mengangguk. Itu yang terbaik. Ingat, masa lalu tidak bisa dihapus tapi masa depan bisa kau tulis ulang. Hari-hari di panti berjalan dengan ritme baru. Dewi mulai terbiasa dengan doa pagi, kelas siang dan kegiatan sore bersama anak-anak lain. Ia mengajar anak-anak kecil membakar sesuatu yang diam-diam membuatnya merasa berguna. Tapi setiap malam saat lampu kamar dipadamkan, ia menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Kak, aku rindu tapi aku akan bertahan. Kadang ia menulis surat untuk Rina. Surat-surat itu dikumpulkan dalam sebuah buku tulis lusuh. Ia menuliskan semua pelajaran hari ini, rasa takut, mimpi tentang masa depan, bahkan kisah kecil tentang anak-anak panti yang membuatnya tertawa. Setiap kali menulis ia merasa seolah sedang berbicara langsung dengan kakaknya.
Beberapa bulan kemudian Dewi mendapat kesempatan mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten. Tema lomba adalah keberanian dalam menghadapi hidup. Guru dan suster mendorongnya untuk ikut meski ia awalnya ragu. Di hari lomba Dewi berdiri di atas panggung dengan tangan gemetar. Namun begitu melihat wajah-wajah anak panti yang mendukungnya, ia menarik napas panjang dan mulai berbicara. Keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Keberanian adalah ketika kita tetap berdiri meski hati kita gemetar. Saya pernah kehilangan segalanya, rumah, orang tua, bahkan kakak yang harus dipenjara. Tapi dari sana saya belajar hidup tetap harus berjalan. Kita bisa jatuh tapi kita juga bisa bangkit. Ruangan hening, beberapa orang meneteskan air mata. Dewi menutup pidatonya dengan suara bergetar, saya percaya luka bisa berubah menjadi kekuatan. Karena keberanian terbesar adalah tetap hidup ketika dunia ingin menghancurkanmu. Tepuk tangan bergemuruh. Dewi tak menyangka dirinya keluar sebagai juara dua. Hadiah sederhana berupa buku dan beasiswa kecil membuatnya menangis bahagia. Malam itu ia menulis surat panjang untuk Rina, "Kak, aku berhasil bicara di depan banyak orang. Mereka semua mendengarku. Aku ingin suatu hari nanti saat kakak keluar aku bisa menyambutmu bukan sebagai gadis yang lemah tapi sebagai adik yang kuat." Berita kecil tentang kemenangan Dewi sampai ke telinga warga desa Kalimenur. Perlahan pandangan mereka berubah. Dari semula hanya melihat dua gadis itu sebagai anak pembunuh, kini mereka mulai menyadari betapa besar penderitaan yang dialami keduanya. Beberapa tetangga bahkan datang ke panti membawa buah dan uang seadanya untuk membantu biaya sekolah Dewi. Bu Sukinem, tetangga tua yang dulu paling vokal, berkata lirih, anak itu bukan penjahat. Dia hanya korban yang berusaha bertahan. Malam itu Dewi duduk di halaman panti menatap bintang. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga flamboyan. Ia memejamkan mata membayangkan kakaknya di balik jeruji. "Kakakku tahu 7 tahun itu lama, tapi aku akan menunggumu. Saat kau kembali kita akan membangun rumah baru. Bukan rumah penuh teriakan tapi rumah penuh tawa." Air matanya jatuh tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan. Untuk pertama kalinya ia percaya masa depan masih ada. Hari-hari Rina di lapas wanita Semarang berjalan lambat seolah waktu sengaja diperlambat untuk menghukumnya. Setiap pagi suara peluit petugas membangunkan para tahanan. Rina bangkit dari ranjang besi sempit, lipatan selimut tipisnya rapi lalu berbaris bersama puluhan perempuan lain. Awalnya ia merasa asing. Sorot mata para napi lain kadang penuh curiga kadang penuh hiba. Ada yang mendekat bertanya dengan nada sinis, "Dengar-dengar kamu bunuh bapakmu sendiri ya?" Rina hanya diam. Ia tahu di penjara setiap kata bisa jadi senjata untuk menjatuhkannya. Namun seiring waktu beberapa napi mulai menerima kehadirannya. Mereka melihat Rina bukan gadis keras kepala melainkan anak muda yang terseret keadaan. Rina diberi tugas bekerja di dapur. Setiap hari ia memotong sayur, menanak nasi dan mencuci panci besar. Tangannya lengset tapi hatinya sedikit terhibur karena ada rutinitas. Kadang ia mendengar tawa para napi lain, kadang mendengar tangisan tengah malam. Semua suara itu membuatnya sadar masing-masing punya kisah luka sendiri. Namun ada satu hal yang membuat Rina bertahan, surat-surat dari Dewi. Setiap 2 minggu sekali petugas membawakan amplop lusuh berisi tulisan tangan adiknya. Rina selalu membaca berulang-ulang hingga kertasnya hampir sobek. "Kak, aku ikut lomba pidato. Aku bicara tentang keberanian. Aku tidak takut lagi karena aku tahu kakak juga sedang berjuang di sana." Membaca surat itu air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berbisik di selnya, "Dewi, kau alasan aku bertahan hidup." Malam-malam di penjara adalah ujian terberat. Tembok tinggi, jeruji besi dan pintu baja menutup semua kebebasan. Rina sering terjaga menatap langit malam dari celah kecil jendela selnya. Bayangan malam terakhir dengan selamat selalu datang lengkap dengan suara teriakan darah yang mengalir dan tubuh yang roboh. Terkadang ia merasa bersalah, terkadang ia merasa lega. Dua perasaan itu bertarung dalam hatinya tanpa pernah ada pemenang. Suatu malam ia berbicara dengan sesama napi bernama Mbak Sari, wanita berusia 40-an yang dipenjara karena kasus narkoba. "Kamu masih muda, Rin. Jangan biarkan masa mudamu habis untuk menyesali. Jadikan 7 tahun ini tempatmu belajar." Rina menatapnya bingung. "Belajar apa di tempat seperti ini?" Sari tersenyum tipis. "Belajar menerima, belajar bangkit. Kau tahu tembok ini memang menahan tubuh kita tapi tidak bisa menahan hati kita kalau kita masih punya alasan untuk hidup." Ungkapan itu menangkap di hati Rina. Malam itu ia menulis di buku catatan kecil yang ia dapat dari perpustakaan lapas, "Tembok ini tidak akan menghancurkanku. Aku akan keluar lebih kuat untuk Dewi." Beberapa bulan kemudian Rina mulai mengikuti program bimbingan keterampilan di lapas. Ia belajar menjahit dan membuat kerajinan tangan dari kain perka. Awalnya canggung tapi lama-lama ia bisa menghasilkan tas kecil dan taplak meja yang cukup rapi. Hasil kerajinannya dijual lewat koperasi lapas. Dari sana ia mendapat sedikit uang untuk membeli kebutuhan tambahan, sabun, sampo atau sekadar permen.
Namun lebih dari itu ia mendapat rasa percaya diri. Suatu hari petugas menyerahkan sebuah paket. Isinya adalah foto Dewi saat menerima penghargaan lomba pidato. Di balik foto tertulis, "Kak, aku sudah bisa tersenyum lagi. Kau juga harus tersenyum di sana." Rina memeluk foto itu lama. Malamnya ia duduk di ranjang besi tersenyum meski air mata jatuh. Untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, ia merasakan harapan nyata. Waktu berjalan, Rina mulai dikenal di kalangan napi lain sebagai gadis yang tenang dan pandai menjahit. Ia sering diminta membantu memperbaiki pakaian bahkan oleh petugas. Beberapa napi muda menganggapnya kakak. Namun di balik semua itu ia tetap menunggu satu hal, hari kunjungan. Setiap bulan Dewi datang ke lapas. Gadis itu selalu membawa senyum meski jelas matanya lelah. Mereka hanya bisa bertemu lewat kakak pembatas berbicara lewat telepon kecil. "Kak, aku rajin belajar. Aku ingin jadi guru suatu hari nanti," kata Dewi sambil menggenggam kakak dengan tangannya. Rina menempelkan tangannya dari sisi lain. "Bagus dik, jangan biarkan aku jadi alasan kau berhenti bermimpi. Kau harus lebih tinggi dariku." Percakapan itu singkat tapi kukuh untuk membuat keduanya kuat menghadapi bulan-bulan panjang berikutnya. Di catatan pribadinya, Rina menulis sebuah janji, "Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa memastikan saat keluar nanti aku akan jadi kakak yang lebih baik. Aku akan membangun rumah untuk Dewi. Rumah yang tidak lagi punya lantai penuh rahasia tapi lantai tempat kami menari dan tertawa." Malam itu ia menatap langit dari celah kecil jendela. Untuk pertama kalinya diam tembok penjara tidak lagi terasa menghimpit. Diam itu kini menjadi ruang untuk menumbuhkan harapan. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Namun akhirnya hari yang dinanti tiba. Pagi itu lapas wanita Semarang dipenuhi suasana berbeda. Beberapa napi bersalaman dengan Rina menyalaminya dengan senyum tulus. "Rin, jaga dirimu ya. Jangan balik lagi ke sini," kata Mbak Sari teman satu bloknya sambil menepuk bahu Rina. Rina tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Mbak. Doakan aku bisa benar-benar mulai hidup baru." Petugas menyerahkan pakaian sederhana yang sudah disiapkan oleh Dewi. Baju putih polos dan rok panjang kokelat. Rina mengenakannya dengan tangan sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun berseragam tahanan, rasanya aneh bisa memakai pakaian bebas. Gerbang besi lapas terbuka perlahan. Matahari pagi menembus masuk hangat di wajahnya. Dan di luar sana berdiri sosok yang selama ini selalu ada dalam doa dan surat-suratnya, Dewi. Dewi berlari, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kak Rina menyambut pelukan itu dengan tubuh gemetar. Dua saudara perempuan itu berpelukan erat seolah tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Orang-orang di sekitar termasuk petugas lapas menunduk haru melihat momen itu. "Kau sudah besar Dewi, kau terlihat lebih kuat," bisik Rina. Dewi mengangguk menatap kakaknya dengan mata penuh cahaya. "Aku kuat karena kakak. Aku menunggu hari ini setiap malam. Dan sekarang kita bisa pulang." Mereka berjalan keluar lapas bergandengan tangan. Kapten Budi Santoso yang sengaja datang pagi itu menunggu di luar bersama mobil dinasnya. "Selamat datang kembali Rina," ukapnya. "Kau sudah menebus kesalahanmu. Sekarang waktumu membangun masa depan." Rina menunduk hormat. "Terima kasih Pak. Kalau bukan karena Anda mungkin kebenaran tak pernah sampai pada dunia." Budi tersenyum samar. "Yang penting sekarang jangan ulangi masa lalu. Jadilah kakak yang adikmu butuhkan." Perjalanan pulang ke Purworejo penuh keheningan haru. Rina duduk di samping Dewi menatap keluar jendela. Pohon-pohon jati berjejer di sepanjang jalan sawah hijau membentang luas. Udara desa yang dulu terasa menakutkan kini menyambutnya dengan damai. Rumah tua tempat tragedi terjadi sudah lama dijual pemerintah untuk dialihfungsikan. Dewi kini tinggal di rumah kontrakan sederhana yang dekat dengan sekolah tempat ia mengajar sebagai guru honorer. "Lihat Kak, ini rumah kita sekarang," kata Dewi sambil membuka pintu kecil berkat biru. Di dalamnya ada meja kayu, 2 kursi plastik dan ranjang kembar. Sederhana tapi terasa hangat. Rina menggelus dinding rumah itu, air matanya jatuh. Tidak ada lagi lantai yang menyimpan rahasia, bisiknya. Hanya lantai tempat kita melangkah bersama. Malamnya mereka duduk berdua di teras menatap langit Purworejo yang dipenuhi bintang. Suara jangkrik bersahut-sahutan angin malam membawa aroma padi yang baru dipanen. Dewi menyeduh teh hangat menyerahkannya pada Rina. "Kak, 7 tahun aku selalu menulis surat. Aku simpan semuanya. Mau dengar?" Rina tersenyum. "Tentu, bakakan padaku." Dewi membuka buku tebal berisi surat-surat itu. Ia membaca beberapa bagian tentang hari-hari di panti, lomba pidato perjuangan sekolah hingga harapannya agar Rina kuat. Rina mendengarkan dengan mata berkakak-kakak, sesekali tertawa kecil, sesekali meneteskan air mata. "Dewi, kamu sudah jadi perempuan tangguh. Aku bangga padamu," ukap Rina akhirnya. Dewi menggenggam tangan kakaknya. "Dan aku bangga karena punya kakak yang berani melindungi. Aku tahu kau menyesal tapi bagiku kau tetap pahlawan."
Beberapa bulan kemudian hidup mereka perlahan stabil. Dewi semakin sibuk mengajar di sekolah desa sementara Rina mulai bekerja di bengkel jahit kecil memanfaatkan keterampilan yang ia pelajari di penjara. Ia menjahit seragam sekolah, membuat tas, bahkan menerima pesanan dari tetangga. Perlahan warga desa pun menerima mereka kembali. Beberapa masih berbisik di belakang, tapi banyak yang datang untuk membeli hasil jahitan Rina atau sekadar menyapa. Suatu sore Bu Sukine mendatangi rumah kontrakan itu. Perempuan tua yang dulu paling curiga kini membawa sebungkus pisang goreng. Rina, Dewi, maafkan ibu. Dulu ibu ikut menghakimi. Tapi sekarang ibu lihat kalian gadis baik. Jangan takut lagi, kalian punya kampung ini juga. Rina menunduk menahan haru. Dewi tersenyum menerima pisang goreng itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Bu. Malam itu setelah makan bersama Rina dan Dewi duduk lagi di teras. Hening hanya suara alam menemani. Kak, kata Dewi, apa kau pernah membayangkan hari ini? Rina menggeleng pelan. Tidak, aku hanya tahu aku harus bertahan. Dan sekarang aku ingin satu hal, kita membangun rumah penuh tawa. Tidak ada lagi tanggisan. Dewi menatap langit lalu berbisik, ya Kak. Mulai sekarang kita hidup untuk bahagia. Bintang-bintang di langit tampak lebih terang malam itu. Seolah semesta ikut mendengar janji dua saudara yang telah melewati neraka kini bertekad membuka lembaran baru. Diam di rumah mereka yang sederhana bukan lagi diam yang menyimpan rahasia, melainkan diam yang penuh damai. Kisah Rina dan Dewi mengajarkan bahwa diam tidak selalu berarti damai. Di balik kesunyian bisa saja tersimpan luka, ketakutan, dan penderitaan yang tak terlihat. Kita belajar bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya meninggalkan memar di tubuh tetapi juga luka mendalam di hati. Namun dari penderitaan itu kita juga melihat kekuatan cinta dan keberanian. Rina rela menanggung segalanya demi melindungi adiknya. Dewi meski rapuh tetap berjuang untuk bangkit dan menulis masa depannya sendiri. Hidup memang penuh cobaan tetapi selalu ada ruang untuk harapan, perubahan, dan lembaran baru. Pelajaran penting bagi kita, jangan pernah menutup mata pada tanda-tanda penderitaan orang di sekitar kita. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut tetapi tetap berdiri meski dunia ingin menjatuhkan kita. Dan yang paling utama, setiap luka bisa menjadi kekuatan jika kita mau bangkit dan melangkah ke depan. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari jadikan cerita ini pengingat untuk selalu peduli, berani, dan tidak menyerah dalam hidup. Tekan tombol subscribe sekarang, juga nyalakan lonceng notifikasi dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, pelajaran, dan inspirasi. Jangan lupa tinggalkan komentar apa pelajaran paling berharga yang Anda ambil dari kisah Rina dan Dewi. Saya akan senang membaca setiap jawaban Anda.